Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan sehingga bisa menerima materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi, ada baiknya ibu memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Rohanida, alamat Antasari. Ibu mengajar sejarah peminatan. Nah, mungkin sampai di situ yang untuk pengenalan kita, karena baru pertama ya. Baik, anak-anak ibu sekalian, dalam materi sejarah kali ini ibu akan memberikan materi yang berjudul tentang manusia dan sejarah. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, ibu memberikan kompetensi dasar. Yang itu adalah menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Indikator, memahami pengertian sejarah, memahami bahwa kehidupan manusia terkait dalam ruang dan waktu. Nah, kemudian ada tujuannya. Tujuan pembelajaran sejarah kita hari ini, yang pertama, memahami bahwa kehidupan manusia terkait dengan ruang dan waktu. Yang kedua, memahami pengertian sejarah menurut asal-usul dan pengertian sejarah menurut para ahli atau sejarawan. Nah, yang ketiga, membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Nah, baik. Baik, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar pohon, ada gambar manusia, ada gambar peristiwa. Nanti kita bahas ya. Nah, pengertian kita sebelum lebih lanjut, ya ada baiknya kita bertanya-tanya, apa sih sejarah itu? Dari mana asal bahasanya? Dari mana asal katanya? Kata sejarah atau asal dari yaitu kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun. Syajaratun berarti pohon atau keturunan atau silsilah. Kenapa kok dikaitkan sejarah dengan pohon? Ada apa sebenarnya? Coba kita perhatikan pohon. Pohon, apa yang ada dalam pohon? Apa yang termasuk di dalam kategori pohon? Yang pertama, akar. Yang kedua, batang. Ketiga, cabang, ranting, daun, bunga, buah, dan selanjutnya. Kemudian, mati. Apabila dia sudah tua, mati. Nah, begitu juga dengan sejarah. Nah, tumbuh lagi. Begitu juga dengan sejarah. Sejarah mulai dari hal yang kecil berkembang apabila manusianya itu maju dan terus berkembang. Contoh, manusia mulai dari anak-anak, proses perubahannya sampai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, nikah, anak tua, ada anaknya lagi ketemu lagi. Nah, di dalam itu mereka juga ada mempunyai sejarah. Sejarah itu adalah perbuatan manusia. Nah, yang kedua ada menurut bahasa Inggris. Bahasa Inggris yaitu history. History artinya kisah atau peristiwa. Berarti dalam bahasa Inggris, menurut kata bahasa Inggris, setiap peristiwa, setiap kisah itu adalah sejarah. Kemudian bahasa Yunani yaitu historia. Nah, belajar artinya belajar. Berarti belajar di sini, nah kita belajar sejarah. Juga dikatakan dikatakan sejarah. Dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte, sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Berarti setiap peristiwa yang terjadi di zaman dulu itu dikatakan sejarah menurut Jerman. Nah, secara umum, apalagi secara umum? Pengertian sejarah secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau
dalam kehidupan umat manusia. Itu yang disebut dengan sejarah. Baik. Nah, selain dari bahasa, ada juga pengertian sejarah menurut para ahli. Para ahli di sini memang banyak, yang Ibu ambil hanya 4 yang Ibu berikan. Yang pertama yaitu Herodotus. Herodotus mengatakan sejarah merupakan satu kajian guna menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat serta peradaban. Berarti jatuh bangunnya. Berarti mulai dari kecil, sedang, atau menengah, kemudian besar, kecil lagi. Jadi terjadinya peradaban. Kemudian yang kedua, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sejarah itu merupakan sebuah catatan mengenai peradaban dunia atau umat manusia tentang berbagai perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. Yang ketiga, Muhammad Yamin adalah kajian ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil dari sebuah penelitian, di mana kejadian masa lampau membuktikan secara nyata adanya bukti-bukti yang konkret atas sejarah. Kemudian Kunto Wijoyo. Sejarah diartikan sebagai hal-hal yang menyuguhkan sebuah fakta unik, empiris, ideografis, serta diakronis. Unik, berarti beda dari yang lain. Nah, terus selanjutnya ada unsur dasar suatu peristiwa dalam sejarah. Kalau tidak ada unsurnya, apa itu unsurnya? Ya, ada manusia, ada waktu, ada ruang. Contoh, di samping ada gambar, ada manusianya kan? Ngapain manusianya? Ketika kita lihat adalah ketika Bapak Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, waktunya kapan? 17 Agustus 1945. Di mana ruang? Di halaman. Tempat terjadinya di mana? Terjadi peristiwa sejarah itu di mana? Di depan rumah Insinyur Soekarno. Itulah dia unsur. Ada manusia, ada waktu, ada ruang, baru ada sejarah. Kalau tidak ada manusia, otomatis sejarah itu tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada sejarah, tidak ada manusia. Nah, sekarang, apa sih peran manusia di dalam sejarah? Kita lihat, manusia itu adalah makhluk individu, makhluk sosial atau sebagai objek. Manusia adalah sebagai objek utama dalam penggerak sejarah. Karena manusia itulah sebagai pembuat sejarah, membuat peristiwa, membuat kejadian yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Sejarah hanya dimiliki oleh manusia, jelas. Yang banyak kejadian itu adalah manusia. Kemudian lingkungan alam. Ini mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Ya, alam itu tidak membuat manusia itu bergerak, tetapi manusia membuat tempat terjadinya peristiwa. Kemudian waktu. Ini ada kaitannya. Apa konsep waktu dalam sejarah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian suatu ketika proses perbuatan atau keadaan yang berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian, waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah masa. Iya, jelas kalau tidak ada waktu, kita tidak tahu kapan itu sejarah terjadi. Kemudian, waktu itu mengetahui kita zaman dulu, atau masa lalu, masa sekarang, dan masa depan atau akan datang. Nah, ada lagi. Tadi bahasan kita adalah keterkaitan antara manusia, waktu, dan pembabakan sejarah. Diperlukan periodisasi atau pembagian zaman sesuai klasifikasi sekolah pengelompokan waktu untuk memudahkan dalam mempelajari dan memahami waktu peristiwa terjadi. Nah, keterkaitan manusia, waktu, kemudian kita dapat melihat pembabakan sejarah. Maksud dari periodisasi adalah supaya setiap waktu babak dan menjelas ciri-ciri yang mudah dipahami untuk urutan dan waktu sejarah.
Nah, ada lagi konsep ruang dalam sejarah. Ruang adalah sebagai dimensi spesial, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Yang kedua, adanya ruang mungkin orang membuat kategori peristiwa sejarah berdasarkan tempat seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia, dan lain sebagainya. Contoh kita buat sejarah daerah. Sejarah suatu daerah terjadinya Danau Toba. Kemudian sejarah nasional, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kemudian sejarah dunia apalagi, kan masih banyak contoh-contoh sejarah mempunyai ruang, ada tempat terjadinya. Nah, itu ada manusia, ada konsep ruang. Contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarahnya. Seperti Ibu katakan tadi, foto di samping merupakan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Peristiwa sejarah tersebut memiliki 3 unsur utama, yaitu manusia adalah Soekarno-Hatta, waktunya 17 Agustus, dan ruang rumah Insinyur Soekarno. Kemudian ada konsep kausalitas dalam sejarah. Konsep kausalitas ini perlu. Kenapa? Konsep kausalitas ini berarti adanya hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Hubungan sebab akibat tersebut dikaji dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Ada sebab, ada akibat. Apa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita mempunyai, ada dampaknya di kemudian hari. Contoh, anak-anak ibu sekarang belajar. Nah, kalau sungguh-sungguh belajarnya, otomatis nanti kedepannya lebih baik, lebih pintar. Contoh konsep kausalitas dalam sejarah yaitu keruntuhan Majapahit. Aku ambil salah satu contoh. Peninggal Hayam Wuruk adalah dan Gajah Mada tidak ada lagi pemimpin yang kuat. Kemudian akibatnya terjadi konflik internal perebutan kekuasaan di dalam tubuh kerajaan. Jadi sebabnya kenapa? Tidak ada lagi Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi tidak ada lagi yang menguasai kerajaan tersebut. Tidak ada lagi yang memerintah kerajaan tersebut, sehingga semua orang ingin memperebutkan kekuasaan itu contohnya. Kemudian yang lebih mudah dipahami Ibu buat dulu konflik internal kerajaan Majapahit, masuknya Islam ke Jawa, Islam semakin kuat, perubahan dan runtuh itu kausalitas itu berkelanjutan. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Untuk itu ada Ibu berikan evaluasi pembelajaran kita, silahkan kerjakan di buku latihan. Ketika kita bertemu kembali nanti kumpulkan dan dipahami semaksimal mungkin. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.